Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ta'ju Sofyan Atsani. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI akan sedikit memaparkan tentang materi jejak peradaban dinasti Abbasiyah dengan matkul media pembelajaran. Langsung saja, judul yang pertama yakni dengan jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Adapun peta konsep antara lain yang pertama yakni keruntuhan dinasti Umayyah, proses berdirinya dinasti Abbasiyah, silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Kompetensi inti: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi dasar: menghayati upaya dinasti Abbasiyah mendirikan daulah merupakan bagian dari penyebaran kebudayaan Islam, menghargai nilai-nilai positif dari khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Langsung saja, runtuhnya dinasti Umayyah. Sebuah era telah berakhir pemerintahan Umayyah, telah mencapai masa akhir tugasnya. Mereka telah memerintahkan dunia muslim sejak 661 Masehi, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan secara resmi mengambil gelar Amir al-Mu'minin, memimpin kaum beriman. Dalam sebuah khutbah masjid yang penuh semangat tentang kewajiban Khalifah Yazid, menyatakan bahwa seorang khalifah yang tidak menaati Allah pantas untuk ditentang dan dibunuh. Dia menjanjikan reformasi namun meninggalkan 4 bulan kemudian pada 743 Masehi. Dalam apa yang ditampakkan merupakan penanggungan hukuman pada saat-saat terakhir Bani Umayyah. Marwah bin Muhammad adalah seorang administrator yang cakap dan komandan militer yang inovatif, bertakwa beberapa tahun lebih cepat. Marwan II yang setengah baya mungkin telah menahan kebusukan yang hanya semakin dipercepat oleh sikap acuh tak acuh tiga pendahulunya. Abu Muslim berkuda ke Meri, ibu kota administratif sekarang menjadi Turkmenistan, pada Ramadan 129 Hijriah atau 747 Masehi, dan membentangkan bendera hitam memberontak pada akhir 749 Masehi. Ketika pasukannya merebut Kufan, ibu kota administratif Irak, persaudaraan egaliter Abu Muslim telah mengikatkan diri pada perjuangan keturunan paman Muhammad al-Abbas. Gerbang utara kota Rastafah, situs bekas istana Khalifah Hisham, salah satu khalifah dinasti Umayyah, seorang bernama Abu al-Abbas, keturunan langsung dari Al-Abbas, adalah pemimpin spiritual yang diakui dan khalifah di Masjid Kufah. Abu al-Abbas 749 sampai 753 Masehi. Mengambil gelar Khalifah Al-Safa I, sang penumpah darah di Kufah. Pemerintah pertamanya adalah memusnahkan Umayyah. Dunia muslim bukan hanya berganti dinasti pada 750 Masehi, melainkan juga membatalkan 90 tahun sejarah Islam. Khalifah Marwan II kehilangan pasukan dan kerajaan di Tel Qusaf pada 25 Januari 750 Masehi. 7 bulan kemudian dia hilang kepalanya di pelosok Mesir. Kemurkaan Abbasiyah telah menunjukkan efek yang mengerikan setelah pengepungan Damaskus selama sebulan. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Abbas bin Abdul Muthalib 566 sampai 652, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah, lalu didirikan Kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintahkan Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, dan ibu kota pemerintahan dipindah ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, dan Yunani dengan bahasa Arab, Aram, dan Persia selain Islam yang menjadikan agama mayoritas, dan juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster.
Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil melakukan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Saffah bin Al-Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak pada awalnya. Cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintahkan pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda. Sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya, pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur mulai 750 sampai 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinah As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun Al-Rasyid mulai 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Rasyid putra Harun Al-Rasyid yang makmum memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan majelis Al-Munazzarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah dan menjadi tanda akan kebangkitannya kekuatan penuh dan dari timur Baghdad sebagai pusat kebudayaan yang puncak keemasan Islam. Adapun silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang kekhalifahan selama 5,5 abad. Berkuasa yaitu sebagai berikut dari Bani Abbas. Yang pertama, Abul Abbas As-Saffah, yakni 133 sampai 137 Hijriah atau 750 sampai 74 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga, Al-Mahdi. Yang keempat, Musa Al-Hadi. Yang kelima, Harun Ar-Rasyid. Keenam, Al-Amin. Ketujuh, Al-Ma'mun. Ke-8, Al-Musta'sim. Ke-9, Al-Wasi'. Ke-10, Al-Mutawakil. Yang ke-11, Al-Mutawashir Billah. Yang ke-12 Al-Muta'in Billah, ke-13 Al-Mu'tas Billah, yang ke-14 Al-Muta'di Billah, dan yang ke-15 Al-Muta'mad Allah, yang ke-16 Al-Mu'tada Billah, 17 Al-Mutafa Billah, dan Al-Muta'din Billah. Dari Bani Buwaihi yang ke-19 yakni Al-Khair Billah, 20 Al-Rodi Billah, 21 Al-Mutaqi Lillah, Al-Musyaftafi Allah, Al-Mu'ti Lillah, Al-Ta'lilillah. Dari Bani Saljuk Al-Mu'tadi bi Amrillah, Al-Mustadir Billah, Al-Mutarsyid Al-Rasyid Billah, Al-Mutafir li Amrillah, Al-Mustahnid Billah, Al-Musta'adu bi Amrillah An-Nasri, dan lain sebagainya. Menurut sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, 1. Masa Abbasiyah 1 yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 1055 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wasti 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini sering disebut pengaruh Persia pertama. Masa Abbasiyah 2 yaitu mulai Khalifah Mutawakil tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, masa Abbasiyah 3 yaitu dari berdirinya Daulah Buwaiyah tahun 334 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, masa Abbasiyah keempat yaitu memasukkan orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pemimpinan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode yaitu
Yang pertama, masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 1302 Hijriah atau 1055 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wastik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini sering disebut pengaruh Persia pertama. Masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad tahun 334 Masehi Hijriah atau 946 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama. Masa Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyah tahun 334 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu terjadi pada masa kepemimpinan Al-Mu'tasim Billah pada tahun 655 Hijriah. Dalam peperangan yang berlangsung selama 40 hari, Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh akibat serangan ini. Dunia Muslim tidak memiliki khalifah sekitar 3,5 tahun hingga didirikannya kekhalifahan di Mesir. Al-Muntansir adalah orang pertama yang diangkat sebagai khalifah Bani Abbasiyah di Mesir. Daulah Bani Abbasiyah lahir setelah dinasti Bani Umayyah, didirikan pada tahun 1300 Hijriah atau 748 Masehi. Soal yang kedua, yakni khalifah kedua pengganti Abu Abbas Asy-Syafa adalah lain sebagainya. Yang ketiga, proses lahirnya Bani Abbasiyah adalah kemenangan Abu Abbas Asy-Syafa dalam peperangan terbuka melawan dinasti Bani Umayyah. Arti dari Asy-Syafa ialah yang keempat, beberapa peperangan terbuka yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah, dinamakan perang dan lain sebagainya. Soal yang terakhir, yakni jelaskan mengapa konflik keagamaan bisa terjadi di dinasti Abbasiyah dan pada masa khalifah siapa hal tersebut terjadi. Yang kedua, mengapa pada masa Abbasiyah terdapat daulah-daulah kecil yang telah mendirikan dan membentuk pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, sebutkan 5 periode masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang keempat, apa peran dinasti Abbasiyah dalam revolusi ilmu pengetahuan? Yang kelima, bagaimana gambaran perkembangan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah? Yang keenam, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi islamisasi masyarakat secara besar-besaran, dinamakan dan jelaskan. Yang ketujuh, bagaimanakah sistem ekonomi yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah? Yang kedelapan, mengapa pada masa Daulah Abbasiyah pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad? Tadi dari Bani Buwayhi, yakni Al-Akhir Billah tahun 320 sampai 323 Hijriah. Yang ke-20 Al-Radi Billah. Yang 21 Al-Mutaqi Lillah. 22 Al-Musyaktafi Allah. 23 Al-Mu'ti Lillah. Yang ke-24 Al-Ta'i Lillah dan Al-Qadri Billah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila